Selamat pagi, shalom, damai di hati. Renungan hari ini tanggal 6 Mei berjudul Uriah Smith, Pemimpin Advent. Mari kita dengarkan lanjutan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Ayat inti terdapat di dalam kitab Lukas 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita dengarkan penjelasannya. Setidaknya penerbit Advent masih primitif ketika Uriah Smith pertama kali bekerja dengan James White. Salah satu pekerjaan pertamanya adalah memotong tepi buku baru dengan pisau sakunya, karena mereka tidak memiliki pemotong kertas. Namun hal itu berubah seiring berjalannya abad. Bukan saja kaum Advent mengembangkan percetakan yang canggih, tetapi Uriah Smith telah menjadi pemimpin redaksi penerbit denominasi yang terkemuka dan bertugas dalam kapasitas itu dari tahun 1855 sampai 1861. Dilanjutkan tahun 1864 sampai 1869. Kemudian tahun 1870 sampai 1871. Selanjutnya tahun 1872 sampai 1873. Kemudian tahun 1877 sampai 1880. Lalu tahun 1881 sampai 1897 dan tahun 1901 sampai 1903. Lebih dari 35 tahun secara keseluruhan. Dengan jabatan itu, ia berada dalam posisi untuk membentuk pemikiran umat Advent melalui hampir setiap topik selama tahun-tahun pembentukan denominasi tersebut. Selain memegang jabatan sebagai pemimpin redaksi Advent yang paling berpengaruh selama periode krusial, Uriah juga menulis beberapa buku terpenting untuk denominasi tersebut. Yang paling berpengaruh dalam membentuk pemikiran Advent tentang nubuatan adalah buku yang berjudul Thoughts Critical and Practical on the Book of Revelation. Pemikiran kritis dan praktis mengenai kitab Wahyu tahun 1867 dan Thoughts Critical and Practical on the Book of Daniel, atau pemikiran kritis dan praktis mengenai buku Daniel pada tahun 1873. Kemudian digabungkan menjadi buku berjudul Daniel dan The Revelation, Daniel dan Wahyu. Karya Smith yang menjadi standar penting mengenai topik tersebut selama 3/4 abad. Selain menjadi editor dan penulis, Smith juga melayani gereja dalam jabatan administratif terpenting kedua selama hampir 1/4 abad. Ia menjabat sebagai Sekretaris General Conference tahun 1863 sampai 1873, lalu kemudian tahun 1874 sampai 1876, tahun 1877 sampai 1881, dan tahun 1883 sampai 1888. Dan itu belum semuanya, karena tidak dapat berlutut untuk berdoa dengan kaki gabusnya yang kaku, maka ia menciptakan kaki palsu yang bagian lututnya dapat ditekuk sepenuhnya. Penemuan lain yang
dipatenkannya adalah meja sekolah yang dapat dilipat di bagian belakang dan kombinasi tongkat jalan dengan bangku berkemah. Royalti dari buku-buku dan penemuannya membuat lebih makmur di tahun-tahun terakhirnya. Smith telah memberikan segalanya untuk Tuhan, dan Tuhan telah membalasnya. Memberkati pria berkaki satu yang telah mendedikasikan bakatnya untuk pekerjaannya. Tentu saja, seperti kita semua, Uria juga menghadapi tantangan rohani. Dalam bacaan selanjutnya kita akan melihat beberapa pergumulannya. Namun kabar baiknya adalah bahwa Tuhan menggunakan orang-orang yang kurang sempurna. Dan itu benar-benar kabar baik, karena kita semua memiliki talenta dan juga pergumulan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.